Oke, sebelum kita memulai pelajaran, yang perlu kalian siapkan adalah buku tulis, alat tulis, dan buku cetak yang berhubungan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, selamat siang anak-anakku, apa kabarnya? Kabar baik? Siang, Bu. Baik, Bu. Siang, Bu. Baik, Bu. Kabar baik, sehat Yang semua ya? baik, Bu. Sehat, Bu. Sehat, puji Tuhan. Walaupun waktu menunjukkan pukul 1, masih semangat semuanya ya. Semangat demi masa depan kalian. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mungkin salah satu anak bisa memimpin doa. Yuk, siapa yang mau memimpin doa? Kita doa dulu. Saya, Bu. Bu Agnes dan teman-teman semua, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu supaya Engkau menerangi akal budi kami agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan dan semangat belajar untuk masa depan kami. Kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih Felicia yang sudah memimpin doa pembuka sebelum pelajaran. Dari kalian sudah siap semua ya untuk belajar ya? Siap. Ya, Bu. Bu Agnes akan membuka share screen sebentar. Ya, layar dari Bu Agnes apakah sudah tampak? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah ya. Ya, oke. Sebelum kita memulai pelajaran, nanti untuk presensi kamu bisa mengisi di form yang sudah saya bagikan di WA group. Setelah mengisi, nah kita akan memulai pelajaran pada hari ini. Saya akan membagikan layar. Ya, hari ini kita akan menilai dan menilai isi biografi. Nah, ini belum saya perbaiki judulnya. Nah, dari gambar seperti ini sudah kelihatan ya dari tempat kalian ya? Sudah, Bu. Sudah. Kira-kira kita akan mempelajari apa? Ada gambar, ada 3 gambar di sini. Ada yang tahu ini gambar siapa? Atau gambar apa? Tokoh idola, Bu. Tokoh idola atau tokoh biografi. Di antara kalian sudah tahu kita akan belajar biografi.
Ada enggak di antara kalian itu yang mengidolakan tokoh-tokoh pahlawan misalnya? Ada? Kalau Ada, Bu. ada, kalau bukan tokoh pahlawan biasanya artis ya, atau yang bekerja dalam bidang atau dunia entertain. Nah, seperti ini. Ini contohnya tokoh idola. Nah, ini mereka itu dibukukan dalam bentuk biografi nanti yang akan kita pelajari. Nah, sebenarnya capaian kita apa sih dalam belajar biografi, atau kita akan belajar apa saja? Nah, ini kita nanti akan belajar mengidentifikasi ciri teks biografi berdasarkan isinya. Ciri teks biografi itu ada apa saja, nanti akan kita lihat. Lalu yang kedua, mengklasifikasi struktur teks biografi. Struktur berarti susunannya, urutannya. Urutan dalam teks biografi atau buku biografi itu seperti apa. Lalu yang ketiga, kita akan bersama-sama menemukan kepribadian unggul atau hal yang dapat diteladani dari tokoh biografi. Lalu yang terakhir, kita akan mencoba menelaah hal yang dapat diteladani. Menelaah itu berarti kegiatan mempelajari atau mengkaji. Bisa juga disebut menyelidiki. Menyelidiki si tokoh biografi itu seperti apa. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ada 4. Kita akan memahami ciri teks biografi yang seperti apa atau yang bagaimana. Yang kedua, mengidentifikasi struktur teks biografi berdasarkan isinya. Tujuan ketiga, memahami kepribadian unggul yang dapat diteladani dari tokoh. Dan keempat, menerapkan hal yang dapat diteladani dari tokoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita berkenalan dulu dengan biografi. Apa sih itu biografi? Yaitu riwayat hidup seseorang yang ditulis orang lain, sedangkan autobiografi berarti riwayat hidup yang ditulis oleh dirinya sendiri. Nah, dalam penulisan riwayat hidup itu ada 2. Ini dari segi kisah atau bentuknya ya, dibagi menjadi 2. Yang pertama biografi, yang kedua autobiografi. Yang membedakan kalau biografi itu yang menulis orang lain, bisa dibukukan atau bisa kalau di zaman sekarang itu kan zamannya serba internet ya, serba membuka Google. Nah, itu bisa juga dalam bentuk biografi singkat yang ditulis di dalam blog di Google atau juga di Wikipedia. Nah, dalam Wikipedia kalau kita mencari latar belakang seseorang, riwayat hidup seseorang, itu termasuk biografi singkat itu di Wikipedia. Sedangkan autobiografi berarti riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri. Lalu apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, memuat fakta. Karena berisi riwayat hidup, berarti fakta itu dari kehidupan si tokoh atau seseorang itu dimulai. Bisa dari kecil, masa kanak-kanak, masa dewasa, masa remaja, masa dewasa. Bahkan ada juga tokoh biografi itu yang sudah meninggal. Nah, contohnya tokoh pahlawan, Bung Karno, Bung Hatta, Soeharto, itu kan juga dibiografikan atau ditulis dalam biografi, di mana buku tersebut memuat fakta, sifatnya nyata. Yang kedua, memiliki konflik masalah. Nah, permasalahan dalam si tokoh itu memiliki konflik atau masalah apa saja? Kenapa kok sampai dibukukan? Istimewanya di mana? Yang ketiga, ada pesan pembelajaran. Nah, setelah kita membaca, itu biasanya kita mendapatkan sesuatu yang dapat dipetik atau untuk pembelajaran dalam hidup kita. Ciri yang keempat, memiliki struktur yang jelas atau kerangka waktu. Nah, struktur akan kita bahas nanti.
pola urutannya atau tahap-tahapnya apa saja, strukturnya itu jelas, atau kerangka waktu atau urutan waktu. Contoh, kalau tokoh artis ya, artis A itu memiliki kerangka waktu saat dia memulai debut atau belum terkenal, belum banyak penggemarnya, sampai sekarang si tokoh A itu sukses, terkenal, banyak yang mengenalnya. Ciri kelima, memiliki sejarah pengalaman hidup seseorang. Nah, sejarahnya bagaimana sih kok itu bisa menjadi penyanyi, kok bisa menjadi pengusaha sukses, dan bisa dibuat biografi. Nah, sejarahnya itu bagaimana atau pengalaman hidupnya apa saja. Yang terakhir, cirinya memiliki setting tempat. Nah, biasanya tempat dia dilahirkan, asalnya dari mana, seperti itu. Berikutnya ada struktur biografi. Strukturnya ada 3. Yang pertama orientasi, yaitu bagian pengenalan tokoh, gambaran awal tokoh. Yang kedua bagian peristiwa, jadi masalah-masalah yang berisi kejadian, apa saja yang dialami tokoh. Ketiga reorientasi, bagian penutup yang berisi pandangan penulis tentang tokoh yang diceritakan. Nah, menurut si penulis, si tokoh biografi ini bagaimana? Memiliki usaha keras atau pantang menyerah, contohnya seperti itu. Berarti itu pendapat si penulis ya. Apa yang kita dapatkan setelah belajar biografi? Kita jadi mengenal lebih dekat dengan tokoh. Kita dapat belajar mengenai keteladanan. Selain itu juga dapat membangun motivasi. Yang tadinya kita kepingin seperti si tokoh idola. Nah, yang harus kita lakukan apa? Lalu dari situ setelah membaca biografi, kita memiliki motivasi. Keempat, memahami keputusan tokoh dalam biografi. Nah, tentu untuk menjadi terkenal, untuk menjadi seorang tokoh yang dikenal masyarakat, itu juga memiliki memiliki keputusan-keputusan dalam hidupnya. Apakah dia harus seperti ini? Apakah dia harus seperti itu? Nah, tentu juga ada hal-hal yang dikorbankan dalam hidupnya. 5. Kita dapat berpikir analitis. Dan yang keenam, kita diharapkan lebih menghargai proses hidup. Nah, ini berikutnya hal apa saja yang dapat diteladani dari tokoh biografi. Yang pertama ada sikap dan kebaikannya terhadap sekitar atau lingkungan sekitar. Yang kedua, perjuangan untuk meraih sesuatu. 3. Prestasi yang dimiliki. 4. Kegigihan dalam mempertahankan sesuatu. Nah, dari yang sudah saya jelaskan tadi, coba adakah yang memiliki tokoh idola setelah Bu Agnes menjelaskan tadi? Ayo, siapa? Ada yang bisa menyebutkan tokoh idolanya? Aku, Bu. Dionysia, ya, siapa tokoh idolanya? Najwa Shihab. Najwa Shihab. Kenapa kok kamu mengidolakan dia? Soalnya dia tuh cewek yang kuat, tegas, Perempuan yang kuat, tegas. punya banyak prestasi. Iya. Ada lagi yang mau menyebutkan siapakah tokoh idolanya? Florenza memiliki tokoh idola? Punya, Bu. Punya. Siapa? Lisa, Blackpink. Lisa Blackpink. Hanya satu itu atau satu tim yang kamu idolakan? Satu tim. Satu tim, tetapi lebih menonjol ke Lisanya ya? Iya. Iya. Yang kamu ketahui tentang Lisa apa?
Dia masih muda tapi udah bisa menghasilkan uang sendiri, udah Ya, masih muda, uangnya sudah banyak ya. udah sukses, Iya. udah banyak orang. Mm-mm. Oke. Eh, masih kelihatan ya ini ya slide saya? Masih, Bu. Masih. Ya, tadi beberapa siswa sudah menjawab macam-macam tokoh biografinya. Ada tokoh inspiratif yang sering muncul di televisi, ada yang penyanyi idola masa kini. Nah, ini di bawah ada tulisan, untuk menambah wawasanmu, bacalah contoh-contoh biografi dari tokoh yang diidolakan. Nah, dari kalimat ini uh, sudah ada gambaran belum? Dari kalimat itu sudah ada gambaran belum? Gambaran nantinya kamu berarti diminta untuk mencari biografi tokoh yang diidolakan. Nah, sumbernya banyak, dari buku bisa. Mungkin kalau yang memang sudah lama debut atau lama terkenal biasanya ada ya bukunya ya, ada yang dalam bentuk buku, ada juga yang sumbernya dari internet. Dari internet pun sumbernya itu bermacam-macam. Nah, dari kalimat yang saya tuliskan ini untuk menambah wawasanmu, bacalah contoh-contoh biografi dari tokoh yang diidolakan. Nah, silakan nanti kalian mencari sumber informasi bebas, boleh dari buku atau boleh dari Google, dari internet. Nah, yang kamu idolakan tadi kira-kira kisah hidupnya seperti apa. Nah, ini sudah ada 3 contoh gambar tokoh ini. Ini juga 3 sosok yang bisa dijadikan idola. Prestasinya juga banyak. Silakan mulai memilih, membayangkan dulu. Kamu bisa membayangkan, memilih tokoh seperti apa sih yang kira-kira itu cocok saya jadikan panutan, yang prestasinya seperti apa. Bisa ya? Bisa. Ibu beri waktu 20 menit untuk mencari sekaligus membaca. Nah, apa yang kamu lakukan setelah membaca cerita tokoh biografi tersebut? Nanti yang kamu lakukan adalah kamu meresapi dari kisah si tokoh itu. Setelah itu kamu bisa mencari kepribadian unggul atau sifat-sifat dari tokoh yang kira-kira bisa diteladani itu apa saja. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kira-kira atau dari sifat-sifat yang bisa diteladani tersebut bisa atau tidak diterapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Kalau bisa, penjelasannya seperti apa? Kalau tidak, mengapa? Berarti kalian diminta mencari 2 hal ya. Yang pertama, mencari kepribadian unggul atau hal yang dapat diteladani, dan yang kedua, memberi penjelasan hal yang diteladani tersebut bisa atau tidak diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu beri waktu 20 menit dari sekarang. Silakan tugas dituliskan di buku tulis.
Sambil mengerjakan tugas, adakah yang ingin bertanya atau adakah yang masih belum jelas? Untuk yang malu bertanya di Google Meet, kita bisa sambil diskusi di WA Group ya.
Sambil kalian mengerjakan, ini ibu punya contoh ini. Ibu punya satu contoh biografi singkat. Ini tentang Nikola Tesla, seorang ilmuwan. Nah, ini hal yang bisa diteladani ada di sini. Tesla tidak pernah berhenti belajar, itu gigih memperjuangkan tujuan. Mungkin bisa sambil dibaca-baca ya untuk contohnya.
Apakah tugasnya sudah pada selesai? Sudah selesai belum anak-anak? Waktunya 2 menit lagi ya. Oke, waktunya sudah habis. Saya minta siapa satu atau dua anak untuk membacakan hasilnya. Bagian pertama, kepribadian unggul dari tokoh atau hal yang diteladani dari tokoh. Yuk, siapa yang mau membacakan hasilnya? Saya, Bu. Oke, Haikal, gimana Kal? Dibacakan? Jadi tokoh biografi yang saya pilih itu ada Kobe Bryant. Siapa Kobe itu? Bryant ini adalah atlet basket NBA yang lahir pada tanggal 23 Agustus 1978. Ya. Karir dia selama di NBA itu berjalan pada tahun 1996 sampai 2016. Jadi selama karir dia itu banyak mencapai penghargaan-penghargaan seperti juara NBA sebanyak 5 kali, sebagai pemain terbaik dan lain-lain. Jadi untuk kepribadian yang bisa kita teladani itu, yang pertama ada mental dia yang kuat. Mental Kobe Bryant itu terkenal kuat di NBA karena dia tidak pernah takut dengan siapapun lawannya, dan dia tidak peduli seberapa besar nama lawan itu, dia tetap akan berusaha memenangkan pertandingan tersebut. Yang kemudian ada etos kerja keras dia. Dia juga dikenal dengan etos kerja keras, di mana dia bisa latihan dari sebelum matahari terbit hingga matahari terbit. Dia akan terus berlatih, dan dia ketika berlatih dia memiliki poin-poin tertentu gitu. Misalnya target dia pada latihan hari ini akan mencetak sekian poin, dia akan menyelesaikan target tersebut, baru dia akan selesai latihan. Kemudian tersebut walaupun memiliki nama yang cukup terkenal dan mendapat banyak panggilan-panggilan dari orang lain sebagai pemain yang terbaik di sepanjang masa selama NBA, dia tetap rendah hati kepada siapapun dan dia tidak pernah memandang rendah orang lain, dan dia selalu belajar banyak dari siapapun, mau itu orang yang lebih tua ataupun lebih muda, dia tetap belajar untuk menambah ilmu dia.
Sekian dari toko biografi yang saya pilih. Iya, terima kasih Haikal, jawabannya bagus sekali. Kita berikan aplaus. Jawabannya bagus sekali. Kobe Bryant bermental kuat. Masih main basket enggak itu? Maaf Bu, Kobe Bryant udah meninggal tahun Oh iya 2020 ya. kemarin. Atas ini Oh alah, kecelakaan iya ya. helikopter. Ada buku biografinya nggak? Dari ini sih saya dapatnya dari Sumbernya dari mana? sebenarnya Internet? dari Wikipedia Heeh. dan saya juga tahu sedikit-sedikit lah dari pertandingan-pertandingan yang saya nonton. Oh, berarti kamu mengikuti ya? Iya. Iya, ya. Terima kasih. Yang Terima kasih lainnya Bu. ada lagi yang ingin menjawab? Silakan. Email ready Purba. Silakan. Mikrofonnya dihidupkan dulu, Mel. Belum ada suaranya. Sudah, kalau tidak ada suaranya ya di saya. Suara Bu Agnes di email terdengar enggak? Terdengar. Suaranya email belum masuk itu. Aku Bu. Nah, Boleh, ini baru Bu? masuk ya. Gimana Mel? Iya. Belum membahas tentang hal yang dijadikan panutan, aku mau jelasin dulu alasan aku milih mereka di sini. Udah Bu? Sudah? Sudah masuk suaranya, walau putus-putus Mel. Gimana Mel? Ini Bu. Mau aku jelasin alasan yang dijadikan panutan kan lebih baik Tokohnya siapa aku email? milih dia gitu sebagai tokoh biografi ini. Mungkinkah email terkendala sinyal? Tokohnya? Ini kan Bu. Masih putus-putus di Bu Agnes. Oh, ini email sudah mengumpulkan lewat Classroom ya. Saya sudah bagikan Classroomnya tadi. Ini email mengumpulkan Super M, betul enggak Mel? Betul. Ya, tadi kan saya sudah membagikan di Classroom. Lalu email juga sudah mengumpulkan ini. Gimana? Pakai HP satunya deh Bu. Oh, boleh. HP. Ini lagi pakai HP. Aku udah pakai HP kedengeran kan? Nah, ini sudah ada suaranya Mel, sudah masuk. Kedengeran kan? Email masih di tempat enggak ya? Kalau terkendala jaringan, ini tugas yang sudah kamu kumpulkan barusan di Google Classroom. Ibu bacakan garis besarnya saja ya email. Nah, ini email mengumpulkan tokoh biografinya itu Super M, yaitu supergroup asal Korea Selatan yang dibentuk pada tahun 2019. Gimana Mel? Sudah bisa. Sudah bisa ya. Mau ditambahkan?
Sebelum aku jelasin tentang hal yang dapat dijadikan panutan, Ya. alasan aku milih dia itu kenapa? Mm-mm. Alasan aku milih Super M sebagai tokoh idola saya pribadi karena mereka adalah sumber motivasi saya di bidang manapun. Seperti halnya pada lirik lagu mereka, aku punya lirik lagu dari mereka yang aku jadiin motivasi. Iya. We going start to the top. Kalau kita pengen jadi yang terbaik, maka kita harus fokus untuk mencapai puncak dan jadi yang terbaik. Dan dari situ ada hal yang dapat saya jadikan panutan menurut saya pribadi nih ya Bu. Mm-mm. Mereka Gimana? yang menurut saya pribadi hal yang saya jadikan panutan, mereka tidak pernah berhenti mengejar mimpi. Sebelum mereka debut hingga sekarang, rasa solidaritas mereka yang tinggi, serta dari mereka saya belajar untuk mencintai diri saya sendiri. Ya, bagus sekali Mel. Kita berikan aplaus untuk Imel dan Haikal. Terima kasih, Ya. Bu. Kalian sudah banyak membaca biografi mengenai tokoh rupanya ya. Berarti kalian tidak hanya 1-2 hari lah untuk menyukai atau mengidolakan mereka, mesti lebih dari 1-2 hari ya. Nah, ini yang kedua, menerapkan hal yang dapat diteladani dari tokoh dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, adakah yang mau memberikan Saya, jawaban? Bu. Siapa ini? Kesia Saya ya? Kesia, Bu. Kesia Viena. Viena, Ya. silakan. Tokoh yang saya idolakan tuh EXO, Bu. EXO tuh grup band dari Korea Selatan Ya. yang dapat kita ambil tuh sifat kerja keras yang mereka selalu terapkan. Sifat kerja keras diterapkan dalam kehidupan kita sebagai pelajar SMA. Iya. Contohnya, ketika kita gagal dalam ulangan, kita bisa belajar lebih giat lagi agar hasil yang kita harapkan maksimal. Iya, bagus sekali. Bisa itu. Jadi kamu mengambil dari sudut pandang sebagai siswa SMA ya? Iya, Ya, Bu. memang untuk meneladani sifat-sifat atau kisah hidup tokoh biografi itu kita bisa memulai dari hal yang sederhana. Jangan yang muluk-muluk dulu. Misalnya kamu berusaha debut, nggak bisa. Siapa kamu ya? Mungkin kita lingkupnya sekarang menjadi siswa di sekolah. Nah, dari hal yang kecil itu kamu nanti bisa mengembangkannya saat di bangku kuliah. Nah, setelah di bangku kuliah, kamu ingin kemana? Tujuan kamu itu mau apa? Itu kamu bisa menentukan sendiri. Yang menjadi keinginanmu itu apa? Saya ingin jadi penyanyi, ya ikutlah kamu. Itu ada kompetisi menyanyi di televisi, atau biasanya kompetisi menyanyi siswa atau pelajar itu kan ada. Nah, itu kembangkan saja. Mereka juga ada yang debut, ada yang terkenal, ada yang ini yang itu tidak lantas mereka mendaftar, diterima, debut langsung sukses ya, mesti ada jatuh bangunnya ya. Nah, seperti itu. Adakah pertanyaan sampai di sini atau ada yang mau bertanya? Sudah jelas semua? Sudah ya, sudah manggut-manggut itu berarti sudah ya. Sudah jelas. Nah, kita refleksikan kegiatan belajar kita siang ini. Nah, bagaimana? Refleksikan coba. Ada yang mencoba merefleksikan? Silakan. Siapa? Saya, Bu, Steven. Ya, Steven Ricardo, silakan. Bagaimana? Jadi saat kita mempelajari materi biografi, kita jadi tahu seperti apa kisah-kisah dan jalan kehidupan yang dilalui sang tokoh untuk mencapai kesuksesan. Tentu banyak rintangan yang dihadapi dalam perjuangan hidup mereka hingga menjadi sukses. Iya, betul. Mereka jalannya panjang dan tidak mulus, tidak singkat. Ya. Untuk mencapai kesuksesan banyak rintangannya. Kamu untuk memperoleh nilai PAT yang bagus ada rintangannya enggak? Saya tanya. Ada, Bu. Ada. Rintangannya apa? Ada yang bisa menjawab? Siapa?
rintangannya apa, perjuangannya apa untuk mendapat nilai PAT yang bagus itu agar tuntas, perjuangannya apa? Belajarnya kalau biasanya hanya setengah jam, hanya 1 jam, belajarnya sambil pegang HP, ini karena PAT HP-nya ditaruh atau HP-nya disimpan, belajarnya menjadi 2 jam, 3 jam, bahkan ada yang sampai tengah malam ya. Nah, itu namanya perjuangan kamu, memang harus ada yang dikorbankan kalau kamu ingin meraih sesuatu. Lalu kesimpulan dari pembelajaran kita siang ini, apa kesimpulannya? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Aku, Bu. Alvin Immanuel, ya, silakan. Jadi Bagaimana Alvin? Kok enggak ada suaranya ya Alvin? Bagaimana kesimpulan belajar kita hari ini, Vin? Oh, mungkin masalah di jaringan saya ya. Ya, sudah kembali lagi. Alvin tadi mana ya Alvin? Masih di tempatkah Alvin? Maaf ya, jaringan saya sepertinya. Nah, kembali lagi. Mungkin jaringan saya ini yang sedang naik turun. Alvin masih di tempat? Alvin Immanuel? masih, Bu. Ya, masih. Gimana tadi Vin? Dilanjutkan Vin. Maaf Vin. Di Bu Agnes jaringannya sepertinya sedang naik turun ini. Ya, kesimpulan dari pembelajaran kita bagaimana Alvin? Mas ngelek. Ngelek Mas. Kalau orang Zoom. Buka Google, coba buka YouTube sebelah. Hah? Buka YouTube sebelah. Iki Iya. ngelek ora Ini ubah. buka YouTube kan. Bisa kok. Cik apa ya? Oke, Alvin lang suarane. Rasanya satu. Durung. Makanya urung rampung ki tekan kesimpulan asem ki lancar-lancar jaya bae apa ya Mas ya? Kayak F5 sih. Kayak F5. Metu kok. Manjing-manjing. Apa ya Mas? Tak potong. Sehingga ada yang ngomong kan. Maaf ya anak-anak, nggak tahu ini jaringan ibu sinyalnya atau apanya. Oke, yang bisa menambahkan dari jawaban Alvin tadi siapa? Ada
Ada yang lain? Aku, Bu. Iya, Dian. Bagaimana, Dian? Ditambahkan tadi jawabannya Alvin. Kita menjadi lebih kreatif dan tahu banyak hal mengenai kepribadian tokoh-tokoh idola yang memiliki prestasi. Dan kita juga dapat meneladani hal-hal positifnya. Iya, kita jadi tahu kepribadian tokoh idola atau tokoh biografi. Nah, kita dapat memetik banyak hal ya dari apa yang diajarkan hari ini, bahwa intinya kalau kita ingin menjadi tokoh idola atau kita ingin menanamkan cara hidup mereka, ya kita ambil yang positif, jangan yang negatifnya kita ambil, kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, kita jadi tahu bahwasanya siapapun yang kita idolakan itu pasti baik dalam bidangnya masing-masing, entah itu dalam idola dalam bidang politik, dalam bidang entertain, atau bidang yang lainnya. Nah, adakah yang ingin tanya mengenai apa yang belum jelas pada pembelajaran hari ini? Ada yang ingin ditanyakan bagian apa yang belum jelas atau ada yang masih mengganjal? Tidak ada. Ya. Maka pembelajaran siang hari ini saya akhiri. Kita persiapkan untuk pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Kita akan belajar mengenai puisi ya. Kita akan masuk ke sastra. Nah, saya meminta salah satu anak untuk memimpin doa penutup. Siapa yang bersedia? Aku, Bu. Florenza. Nah, silakan Florenza. Bu Agnes dan teman-teman semua, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Semoga pelajaran yang kami ikuti hari ini dapat berguna bagi kami di masa yang akan datang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya, terima kasih Florenza dan terima kasih untuk semua anak-anakku. Tetap jaga diri, tetap jaga kesehatan. Ikuti protokol kesehatan kalau kalian mau pergi atau keluar ya. Kita bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Tetap semangat. Siang, Bu. Makasih. Siang, Bu. Makasih, Bu. Siang Bu, makasih Bu. Siang, Bu. Makasih. Ya, selamat siang. Terima kasih. Ya, Mbak Agnes.